Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tanpa kita sadari banyak dari kita yang menganggap sepele kuasa dari perkataan. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Kalau kita sedang ada dalam sebuah restoran dan ketika kita ada di restoran itu kita teriak minta sesuatu kepada pelayan restoran, maka pihak restoran hanya akan menyajikan persis seperti apa yang kita pesan. Contoh, kalau saudara minta ayam bakar, maka pasti yang datang adalah ayam bakar. Kalau saudara teriak minta capcay, maka pasti yang datang adalah capcay. Kalau saudara teriak minta ikan bakar, maka pasti yang datang ikan bakar. Ya, saya tidak bermaksud buat saudara ngiler pagi ini, tapi ini cuma contoh. Ya, boleh dibeli nanti. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara perkataan-perkataan kita bekerja di alam roh. Setiap hari ketika kita ngomong, kita sedang memesan sesuatu untuk mendatangi kita. Setiap hari ini terjadi, tapi kita jarang menyadarinya. Saya teringat satu ayat dalam Alkitab, dalam Amsal pasal 18, Amsal 18 ayat 21, Amsal 18 ayat 21, demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada dua bagian yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah kalimat yang berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Saya ulang, hidup dan mati dikuasai lidah. Waktu baca ayat ini, saya pikir ada yang salah dengan kalimatnya. Kenapa saya bilang ada yang salah dengan kalimatnya? Karena selama ini kita berpikir bahwa hidup dan mati itu dikuasai Tuhan. Saya ulang, selama ini kita berpikir bahwa hidup dan mati itu dikuasai Tuhan. Tapi ayat ini bilang hidup dan mati ternyata itu dikuasai lidah. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup dan mati bisnis kita itu dikuasai lidah. Hidup dan mati pelayanan kita itu dikuasai lidah. Hidup dan mati keluarga kita itu dikuasai lidah. Nah, hari ini saya tidak sedang mengajar untuk mengecilkan kuasa Tuhan. Saya percaya Tuhan masih berkuasa atas hidup kita. Tapi ayat ini sedang mengajar bahwa ternyata kuasa itu Tuhan sudah taruh di dalam mulut kita. Itu sebabnya jika kita ingin melihat kehidupan, maka mulai perkatakan kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu, kalimat yang berkata begini, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalimat siapa suka menggemakannya menarik. Kenapa? Kata suka berarti bukan cuma sesekali melakukannya, tetapi berkali-kali. Ya. Jadi bukan cuma satu kali, tapi berkali-kali, bahkan terus-menerus. Salah satu ujian iman adalah apakah kita akan terus memperkatakan perkataan iman walaupun semua belum menjadi kenyataan. Nah, kita hanya akan memakan buah dari perkataan kita jika kita suka atau terus-menerus memperkatakannya. Waktu kita dulu sekolah, saya percaya kita pernah belajar tentang hukum gema. Hukum gema berkata begini, bahwa apapun yang kita teriakkan di dalam tempat yang kosong atau dalam gua akan kembali mendatangi kita. Jadi misalnya kalau kita teriak berkat, maka dari dalam gua akan kembali terdengar tentang berkat dan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu, saya sengaja membahas ini begini, karena saya melihat bahwa situasi yang kita alami hari-hari ini mulai mendikte setiap perkataan-perkataan kita. Saya melihat kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami mulai mendikte perkataan-perkataan kita. Dan perkataan-perkataan kita mulai tidak terkontrol dan sangat berbahaya bagi hidup kita sendiri. Saya mau sampaikan pagi ini Bapak Ibu, banyak kesulitan-kesulitan semakin nyata di depan kita justru hasil dari kata-kata yang tiap hari kita ucapkan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yuk kita mulai koreksi kembali setiap kata-kata yang kita ucapkan. Jangan sampai kita justru mempersulit kehidupan kita sendiri. Jadi saya ulangi, perkataan kita seperti kita sedang memesan sesuatu untuk mendatangi kita. Hari ini saya mau tanya, kita pesan apa untuk keluarga kita? Hari ini kita pesan apa untuk hidup kita? Hari ini kita pesan apa untuk pelayanan kita? Hari ini kita pesan apa untuk bisnis dan usaha kita? Hari ini kita pesan apa untuk bangsa kita? Percayalah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
Pastikanlah bahwa setelah saudara mendengar kebenaran ini, pastikan bahwa hari ini adalah semua pesanan kita adalah pesanan yang benar, pesanan yang baik, pesanan yang mulia untuk keluarga kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini apapun kesulitanmu tidak akan pernah membuat Tuhan mengalami kesulitan untuk menolongmu. Saya ulang, apapun kesulitanmu, maka Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan untuk menolongmu. Percayalah, hari ini mujizat masih ada, pertolongan Tuhan masih ada, perkatakan yang benar, perkatakan yang positif untuk hidup dan keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk bangsa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita semua. Akhir kata, tetap semangat dan tetap sukacita. God bless you.